selamat sore Slim Friends semuanya. Wah, udah ada yang beberapa yang join nih. Wah, aku melihat juga Kak Bella juga udah join. Halo Kak Bella. Halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat-sehat ya. Nah, sambil menunggu live yang hari ini, kita tunggu sebentar buat teman-teman Slim Friends yang lain join, biar lebih ramai nih, ya kan? Halo Kak Trifania, halo. Halo semuanya, gimana kabarnya? Halo Kak Fitri, ada Kak Megasari juga, halo, halo. Iya. Ya, selamat sore teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan di era pandemi yang sekarang. Nah, kali ini ML Slim akan live bareng dua narasumber kita yang kece abis nih. Pasti teman-teman semua udah pada tahu ya. Tapi jangan lupa juga nanti kita ada giveaway spesial buat Slim Friends semua. Nah, giveaway-nya ini hadiahnya menarik banget. Ada Rp500.000 untuk 5 orang pemenang yang berhasil menjawab pertanyaan dari MS Slim. Nah, kira-kira pertanyaannya apa sih? Teman-teman semua juga harus tetap stay tune di live IG hari ini biar teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari MS Slim ya. Nah, untuk selanjutnya kita mau invite dua narasumber kita nih. Ada Dr. Cindy dan Tanesia. Coba kita tunggu ya. Halo Dokter Cindy. Hai, kedengeran suara saya? Dengar banget dok. Gimana kabarnya dok? Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran dok, kedengeran. Tunggu, kok kecil ya suaranya, bentar. Yap. Ups. Kecil tadi. Ya. Oke. Udah. Udah. Suaranya? Yeay. Halo dokter, gimana kabarnya dok? Baik. Kamu gimana di sana? Sehat juga dok. Semua teman-teman MS Room di sini juga sehat-sehat semua. Dokter lagi sibuk apa? Biasa, praktek, ceramah, seperti itu. Oh ya, buat Slim Friends yang putus-putus nggak ya? Enggak, lancar koneksinya. Oke. Buat teman-teman Slim Friends yang belum tahu nih, kali ini kita kedatangan Dr. Cindy, seorang spesialis gizi yang sering dipakai sama artis-artis nih. Ya kan dok? Waduh. Iya. Dokter bisa cerita-cerita sedikit kegiatannya? Mungkin dokter bisa cerita-cerita sedikit kegiatannya selama ini gimana? Sebagai seorang spesialis gizi ya dok? Ya, aku dokter spesialis gizi klinik. Saya biasa dipanggil Dokter Cindy. Saya memang sudah berpraktek sebagai dokter spesialis gizi klinik lumayan lama ya, sekitar hampir 20 tahun rasanya. Jadi udah lumayan lama. Dan saya berpraktek di 3 rumah sakit. Jadi di Medistra, di Brawijaya Antasari, dan yang akan nambah di Bunda. Jadi memang banyakan saya praktek di rumah sakit karena bidang saya ini dibutuhkan di rumah sakit. Selain itu yang terakhir saya banyak analisis, dan yang mungkin sekarang banyak mulai nyari itu adalah diet gen. Makanya banyak artis-artis yang pengen, karena mereka nggak mau diet sembarangan. Jadi dietnya tuh udah lebih terarah berdasarkan genetik mereka, sehingga itu mungkin yang membuat makin naik itu yang namanya diet gen. Ya, selain banyak pasien saya untuk ke arah penurunan berat badan, karena dokter spesialis gizi klinik, juga ada yang mau naikin berat badan, ada yang diabetes, ada yang sakit jantung, ada yang kanker, sekarang nambah lagi ke arah
pasien-pasien autoimun, karena memang kalau sekolah saya terakhir di Harvard adalah tentang autoimun, sehingga pasien autoimun juga banyak, pasien-pasien kanker juga banyak. Jadi nggak hanya penurunan berat badan, jadi kadang-kadang mau menurunin berat badan tapi juga mau sehat karena penyakitnya banyak. Jadi ada kompleks sih pasien-pasiennya. Tapi ya sebagian besar saat ini di masa pandemi ini ternyata banyak yang naik berat badannya. Jadi mereka mau tahu gimana sih diet mereka yang bagus, diet yang cocok untuk mereka supaya berat badannya turun, tapi daya tahan tubuhnya tetap naik. Itu yang paling penting kan saat ini di zaman COVID, apalagi sekarang kasus naik kan. Jadi kita mesti hati-hati banget. Jadi diet kita memang harus memperhatikan juga asupan kita. Jangan sampai asupan kita jadi nggak lengkap. Nah, daya tahan tubuh kita turun. Ya. Dan saya memang selalu menyarankan pasien-pasien saya selain diet, dia juga ada olahraganya. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih jauh soal gizi hari ini, kita juga mau invite nih salah satu food vlogger yang hits banget nih. Ada Kak Bella. Kak Bella ya. Hai dokter. Halo. Hai. Gimana? Tahu nggak sih kita ternyata tetanggaan? Iya. Waduh, banget rumahnya. Iya. Gimana kabarnya nih Kak Bella? Oke. Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya Kak ya? Iya. Tetap jaga kesehatan terus selama pandemi ya Kak ya? Meskipun mukbang ya kan? Setiap hari. Iya. Wajib, diet juga harus jalan terus. Mantap. Nah, kebetulan nih Kak Bella sama Dokter Cindy sudah join nih kan di live IG hari ini. Kita sekarang mungkin mau tanya dulu sebentar deh, buat kesibukannya Kak Bella apa aja sih selama pandemi ini, selain konten-konten mukbang atau cooking video ya Kak ya? Iya, kalau aku sih sekarang lagi fokus di YouTube, di digital juga, terus sama ada bisnis juga nih, bisnis kuliner. Wah keren. Masih inline ya Kak? Dia sih. Meskipun bisnisnya F&B, konten-kontennya juga tentang makanan, tapi kan Kak Bella juga tetap jaga kesehatan juga kan? Wajib dong itu, harus. Soalnya kalau kita nggak sehat kan nggak bisa ngelakuin aktivitas juga kan? Benar banget. Nah, untuk hari ini mungkin kita akan sharing sedikit ya Kak Bella bersama Dokter Cindy. Kebetulan Kak Bella sama Dokter Cindy udah kenal belum? Udah kita udah kenalan, kita chat-chatan dulu sebelum live ini biar lebih klop gitu. Chat-chatan ya. Atau Kak Bella udah join ini nih programnya Dokter Cindy juga? Mau banget, kemarin tertarik banget. Ayo kita lihat pakai alat body composition saya. Yes, baru rumahnya dekat. Ya, Oke, nah untuk yang pertama, nggak usah lama-lama lagi, kita mau tanya sebentar nih untuk ke Dokter Cindy sebagai seorang spesialis gizi atau yang ahli di dalam bidang gizi ya dok ya. Nah, kira-kira nih dok, aku mau nanya tentang kira-kira apakah kebutuhan gizi harian kita ini setiap harinya berapa sih, atau makanan apa aja yang sejatinya harus masuk ke dalam tubuh untuk memenuhi kebutuhan gizi harian kita? Oke. Jadi gini, kebutuhan gizi normal ini banyak kan kalau pada wanita mungkin sekitar 1.500 sampai 2.000 kalori kebutuhan normal ya. Kemudian pada pria mungkin bisa sekitar 1.700 sampai 2.500 kalori. Nah, tapi karena kita banyak di rumah, banyak work from home, kurang gerak, yang ada beratnya kan pada naik. Nah, kalau beratnya udah pada naik gitu, nggak bisa lagi di kalori yang sesuai kebutuhannya. Harus diturunkan supaya berat badannya turun. Oke? Nah,
Yang orang suka salah adalah begitu mau menurunkan berat badan, mereka nggak makan. Begitu mau menurunkan berat badan, mereka makannya dikit banget. Sedangkan kalau mereka makannya dikit banget atau tidak makan, yang ada sakit. Nggak bisa. Karena kita butuh semuanya itu, butuh semua makanan bergizi lengkap dan seimbang. Misalnya, sumber karbohidrat. Banyak yang orang pikir, udah nggak usah deh karbo, buang aja. Nah, kalau karbonya dibuang, itu pasti ketahuan tuh. Orangnya biasanya tuh lalit. Ditanya, diajak ngomong, apaan sih? Apaan sih? Udah nggak nge tuh lalit. Kemudian, kalau nggak ada karbo sama sekali, itu kasihan banget. Udah otak, nggak dapat makanan, sel darah merah. Sel darah merah itu perlu kita jaga loh. Sel darah merah makanannya karbohidrat. Jadi kalau nggak ada makanan, ya dibayangin. Sel darah merahnya nggak bisa hidup gara-gara nggak ada makanannya. Tapi bukan berarti karbohidrat kita berlebihan ya. Jadi kita tetap mesti membatasi. Harus milih yang kompleks. Harus milih yang penyerapannya pelan. Harus milih yang misalnya roti gandum atau nasi merah atau havermut. Kemudian juga kita harus membatasi atau menghindari yang mengandung gula. Itu harus banget ya. Batasi segala yang mengandung gula, baik dari minumannya atau makanannya. Itu kita perlu batasin banget segala yang mengandung gula. Nah, yang berikutnya protein. Itu adalah nomor satu yang kita butuh penuhin. Jadi, sering orang begitu datang saya analisis, loh asupan proteinnya nggak cukup. Ini nggak bisa ini. Ternyata begitu saya lihat analisis pakai alat body composition, ototnya jauh di bawah normal. Jadi bisa dibilang gemuk dalam tanda kutip kurang gizi. Ya, jadi gemuk tapi ototnya kurang. Karena asupan proteinnya nggak cukup. Sedangkan saat ini kita butuh banget sih protein yang cukup tersebut. Kenapa? Ada COVID di luar sana. Jangan sampai kita turun berat badan dengan cepat. Orang kan selalu bangga tuh. Sebulan turun sekian puluh kilo kali ya. Terus bangga banget. Begitu lihat, ya yang turun otot. Ini sebentar lagi naik. Atau yang turun air. Diare-diare. Nah ini juga bentar lagi naik. Jadi kita memang mesti bergizi lengkap dan seimbang makanannya. Bukan berarti lemak nggak ada, nggak boleh juga ya. Jadi lemak kita tetap butuhkan, tapi tidak berlebihan. Jadi itu yang biasanya juga kita pilihkan, kita batasi. Nah yang berikutnya, ini paling penting nih, yang suka orang lupa, serat, sayur, buah. Nah itu tuh suka kelupaan, nggak sempet lah, nggak suka sayur lah, nggak suka buah lah. Sedangkan tau nggak sih, kalau usus kita kurang serat, itu usus kita harusnya yang mulus gitu, itu jadi bolong-bolong. Dia butuh serat di situ. Jadi kita butuh sayur, kita butuh buah. Tapi orang suka salah. Kalau gitu makan buah aja ya dok ya? Ya nggak bisa, kita butuh semuanya. Buah malah ada kalorinya. Kalau buahnya sekilo, ya kalorinya yang ikutan sama buah yang sekilo itu. Nah yang berikutnya adalah air putih. Itu juga sering saya dapetin. Begitu datang, ya ampun, minumnya berapa? Seliter dok, lumayan. Lumayan apanya? Cairannya di bawah normal. Itu namanya dehidrasi, nggak bisa. Jadi kalau misalnya dalam kondisi begitu, udah dehidrasi, kurang cairan, begitu saya analisis kurang cairan, terus dia mau turun yang cepet, yang pakai diare kayak atau apa gitu, ya nggak bisa. Orang cairannya udah di bawah normal. Kita mesti jaga cairan tersebut. Jadi asupan cairannya mesti cukup, ya. Karena kalau misalnya asupan cairan juga kurang, sering buang air besarnya juga susah, ya. Dan yang nggak boleh diskon adalah olahraga. Jadi nggak bisa, dok, aku mau turun berat badan, nggak diet, nggak olahraga. Ya nggak bisa, nggak ada. Kalau mau turun dengan sehat, ya mesti diet dan olahraga. Keduanya mesti dikerjakan. Nggak bisa hanya pengaturan makanan aja. Olahraganya juga penting. Nah, olahraganya kadang-kadang mereka pikir, aku jalan aja deh dok, atau sepeda aja. Boleh, silakan. Itu penting. Tapi latihan otot perlu didukung. Jadi perlu ada latihan ototnya juga. Nah, sering orang juga pikir kalau diet nggak ada garam sama sekali. Ya nggak juga. Kalau nggak ada garam, lemes kita. Masuk rumah sakit nanti.
Jadi semua itu harus bergizi lengkap dan seimbang, ada sesuai kebutuhan kita. Gitu. Oke, jadi kalau mau diet nih, nggak harus langsung mengkat asupan karbohidrat, protein, tapi semua itu harus dikonsumsi secara seimbang gitu ya dok ya. Yes, betul Termasuk banget. olahraga, ya kan? Olahraganya pun juga nggak melulu lari atau itu, juga olahraga yang mengangkat massa otot juga ya dok ya. Ya, latihan otot sama olahraga yang membakar lemak. Ya, jadi olahraga jangan salah, jangan olahraga yang terlalu ngebut, terus ototnya malah kepake. Jadi olahraganya ke arah nggak terlalu susah, nggak terlalu capek, kayak jogging, jalan cepet. Yang penting lemaknya kebakar. Oke, nah sekarang kita pindah ke Kabela nih. Aku mau tanya-tanya ke Ya. Kabela. Untuk Kabela sendiri, setelah mendengarkan penjelasan dari Dokter Cindy, menurut Kabela, apakah Kabela kira-kira sudah memenuhi gizi hariannya setiap hari nih? Kalau menurut aku sih, aku masih kurang banget minum air putih. Soalnya dok, aku tuh kalau lupa banget. Kayak misalkan nggak ada di depan mata aku bisa banget nggak minum. Bahkan abis Nah, mungkin banget aku nggak minum kalau nggak ada. Apalagi kalau lagi sibuk gitu, misalkan lagi syuting atau apa. Kalau nggak ada di depan mata aku, air putih nggak aku minum. Cuman pagi-pagi selalu minum sih. Tapi kalau dihitung-hitung gitu, kayaknya air putih hariannya tuh kayak kurang dari 1 liter. itu kurang. Iya, makanya Kurang ya banget. coba banget untuk nggak. Sebenarnya normalnya berapa liter dok yang kita konsumsi? Ya, sekitar 2 liter atau 8 gelas per hari. Itu kebutuhan normal kita. Jadi ya nggak ada salahnya. Kita hitung deh 1, 2, 3 gitu. Kasih tanda. Jadi udah berapa gelas, berapa gelas, berapa gelas. Atau beli botol yang gede. Jadi misalnya kita beli botol yang seliter 2 biji. Nah, berarti 2 ini mesti habis. Gitu triknya. Nah, tadi aku sempat ngelihat ada pertanyaan juga nih dari Slim Friends yang menanyakan kalau soal kopi nih dok, gimana orang yang suka mengkonsumsi atau minum kopi, kira-kira apakah itu mempengaruhi kebutuhan gizi harian kita? Jadi gini, kopi itu uh, dia mengandung kafein dan antioksidan, ya, dan dia juga karena itu bersifat diuretik juga. Jadi mesti hati-hati pada orang yang memang asupan cairannya kurang dan sudah berada dalam cairan di bawah normal, ditambah dengan kopi mungkin yang bersifat diuretik, jadi buang-buang air kecil, yang ada makin kurang cairan. Jadi kita mesti memperhatikan. Jadi kalau pengen kopi silahkan, hati-hati adalah gulanya. Atau tambahan-tambahan topping-toppingnya itu tuh yang suka ada kalorinya. Nah kopinya sih nggak ada kalori, jadi ya boleh-boleh saja kalau mau minum kopi, tapi jangan berlebihan juga. Karena kan ada beberapa faktor kayak seperti yang aku banyak analisis dari genetik. Kalau berlebihan, ada beberapa orang yang mungkin sebaiknya tidak gitu sesuai dengan genetiknya. Nah itu porsinya berapa ya? 200 mg, lumayan banyak sih. Mungkin 2 cangkir per hari itu yang kita, kalau bisa nggak usah lebih dari segitu. Karena beda-beda orang, beda-beda genetiknya, beda-beda responsnya terhadap kopi tersebut. Tapi kopi sebenarnya bagus, ada antioksidannya di situ. Cuman ada efek diuretiknya juga. Jadi pada orang yang minumnya kurang, iya mungkin cairan dalam tubuhnya makin kurang. Hati-hati di situ. Kadang-kadang pada orang-orang yang memang dia gen kopinya nggak apa-apa, kopi itu bisa naikin heart rate lebih pada waktu olahraga sehingga mencapai target nadi olahraga. Tapi ternyata 50% orang boleh, 50% orang tidak boleh dari data genetik saya. Jadi ya tetap mesti hati-hati ya. Tapi yang paling harus hati-hati ya gulanya satu sama tambahan toppingnya. Nah, kalau Kak Gitu. Bella sendiri juga pecinta kopi nggak sih? Iya, aku pecinta kopi banget. Dulu tuh aku minumnya yang kayak manis-manis gitu dok. Kayak kan banyak banget kopi kekinian gitu kan, yang pakai susu, terus pakai gula merah, Ya terus ada benar. rasa-rasa kayak gitu. Dulu tuh aku suka banget. Tapi semenjak kayak aku udah mulai merasakan badan aku nggak enak tuh. Kayak biasanya tuh kayak kalau aku udah naik lebih dari 5 kilo,
Aku langsung cut semua itu. Terus sekarang ini aku baru sebulanan deh. Aku mencoba untuk minum americano. Jadi kopinya itu sama sekali nggak pakai susu, sama nggak pakai gula sama sekali. Dan ternyata bisa juga. Yang penting kan kebutuhan kafein sama baunya kopi itu loh. Pas pagi-pagi tuh udah kayak ada di otak. Jadi harus tetap minum. Tapi sekarang udah nggak pakai gula. Oke. Paling nggak itu Langsung udah saja. mengurangi kalori ya. Iya. Ya, silakan Dok. Iya, paling nggak udah mengurangi kalori dengan dia kopinya tanpa gula. Oke, nah kira-kira nih Dok, apakah berat badan, tinggi badan juga mempengaruhi kebutuhan gizi kita setiap harinya? Yes. Jadi dalam mempertimbangkan kalori yang akan saya berikan, memang yang saya pertimbangkan adalah dari berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, jenis kelaminnya, kemudian umurnya, kondisi kesehatannya, semuanya itu kita pertimbangkan. Ya, karena nggak bisa gitu. Misalnya dia kebutuhan kalorinya segini, 2.500 atau 3.000. Kemudian untuk nurunin berat badan kita cut tinggal 1.000, nggak bisa. Itu putus asa nanti. Orangnya langsung dok nggak mau diet. Jadi tetap kita turunkan secara bertahap. Jadi penurunannya itu tidak menyiksa, tidak kelaparan, tahu-tahu turun. Jadi sering pasien-pasien saya itu mungkin ada salah satu pasien saya itu sampai diwawancara Wally Pop gitu kan karena turun 30 kilo. Itu tanpa obat ya. Jadi dia benar-benar perubahan pola makan dan olahraga. Jadi itu bertahap. Tapi dietnya bukan berarti tidak makan, tidak. Makannya kekenyangan. Malah kadang-kadang dia merasa, dok, boleh diskon makan nggak dok? Dok, boleh diskon makan dong dok. Aku udah gak sanggup nih makan. Tapi udah turun 30 kilo kan? Iya, tapi kenyang banget dok. Gimana caranya dok? Ada yang bisa dikurangin nggak? Jadi sepanjang ada yang belum bisa saya kurangin, ya dia makannya emang masih kebanyakan untuk turun 30 kilo. Which is enak kan? Diet tapi kekenyangan. Diet tapi fun tetap. Dan kalau lihat ke IG saya juga banyak yang membuat makanan-makanan mereka dan diposting. Dan memang itu sesuai dengan porsinya mereka. Dan memang kadang-kadang mereka, buset ini diet tapi kok banyak banget yang dimakan. Ada triknya. Supaya makanan tersebut tetap kenyang, tetap bergizi lengkap dan seimbang, beratnya turun, bonusnya sehat. Nah, kalau Kak Bella sendiri juga setiap harinya menghitung kebutuhan gizi yang masuk nggak sih sebenarnya? Sekarang mulai udah 2 bulan ini tuh aku ngitung banget. Apalagi kalori, soalnya aku lagi defisit kalori kan. Kemarin tuh sempat kayak ngitung body mass gitu ya dok ya, yang kayak BMI gitu-gitu. Itu tuh Yeah. aku metabolism age-nya itu di umur 33, padahal sementara aku umurnya 24. Jadi aku kayak kaget banget gitu. Akhirnya aku kayak mulai lebih olahraganya kayak lebih di weightlifting gitu, kayak body weight terus main-main beban gitu-gitu biar ototnya makin gede. Sama aku mulai defisit kalori itu. Jadi sempet sih kemarin aku nyoba-nyoba kayak diet keto yang karbohidratnya itu cuma boleh 17 gram sehari untuk badan aku. Terus tinggi fat sama tinggi protein. Cuman ternyata susah banget karena setiap makanan itu kan pasti ada karbonya. Jadi kayak aku udah nggak mau pusing lagi gitu, kayak penting kalori defisit aja dulu deh sama ngurangin gula gitu. Ya, emang untuk zaman COVID ini lebih baik kita balance diet. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh, jadi misalnya tadi kalau kamu menjalankan diet keto dan makanan yang tinggi lemak jenuh, jadi banyak gaji-gaji atau kulit-kulit, itu daya tahan tubuh kita turun. COVID-nya lagi naik, dilarang diet seperti itu. Kalaupun mau diet yang lebih tinggi lemak, lemak bagus yang kita mesti naikin. Minyak zaitun, minyak canola, ikan laut, itu yang kita mesti lebih naikkan dibandingkan lemak jenuh. Jangan sampai kita pilih diet, daya tahan tubuh kita turun, penyakit gampang kena. Itu yang nggak boleh sekarang. Apalagi kasus sekarang naiknya
gila banget gitu. Ya, Udah COVID. tinggi banget. Jadi jangan sampai kita diet yang ngaco-ngaco. Balance diet aja. Kenapa? Karena badan kita tuh butuh semua nutrisi yang mereka yang dibutuhkan, dan badan itu nggak bisa jalan kalau tidak lengkap. Jadi jangan deh yang aneh-aneh, jangan deh yang kurang ini kurang itu. Kita perlu semuanya, apalagi serat. Sayur itu penting banget buat saya, itu porsi yang paling saya tinggikan karena kita butuh banget serat itu, karena serat atau sayur itu merupakan sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh daya tahan tubuh kita. Jadi kalau nggak ada itu sayur, itu daya tahan tubuh dapat modal dari mana? Ya, kadang-kadang juga kan nggak mungkin suplemen mulu. Kadang-kadang kalau kita makan gizi lengkap dan seimbang tuh lumayan lengkap kita bisa dapetin. Ya, jadi jangan sampai sakit. Nah, selain latihan otot, keren banget dia latihan otot, tapi jangan lupa jalan cepatnya itu dikerjakan. Besok kita jalan cepat yuk. Sabtu Minggu jadwalku dari rumahku ke rumahmu. Benar. Oke. Nah, ngomongin soal makan. Kita sekarang kan sedang banyak fenomena mukbang nih, Dok. Atau makan terus direkam untuk sebuah konten. Nah, Kak Bella juga kan beberapa kali juga sempat melakukan mukbang juga ya, Kak ya? Ya. Nah, menurut dokter nih, untuk mukbang sendiri, apakah sebenarnya aman nggak sih, Dok, kira-kira dilakukan? Kira-kira sisi positif dan negatifnya apa? Iya, mungkin nggak ada salahnya pada orang-orang yang melakukan mukbang, coba mukbangnya yang makanannya sehat gitu dan ada porsinya ya, tentu saja. Karena gini, kalau seseorang imannya belum kuat, lagi diet imannya belum kuat, terus ngeliatin orang yang makannya yang tinggi gula, tinggi lemak, lama-lama jadi tergoda juga kan untuk mengambil atau membeli makanan tersebut, karena kan biasanya juga mukanya ekspresi aduh enak banget, ini enak banget gitu. Mungkin nggak ada salahnya di zaman COVID ini pindah deh ke yang lebih sehatan, supaya masyarakat juga pengen makannya sesuatu yang sehat, walaupun kita memang mukanya mungkin nggak sesegar kalau makan yang berlemak kali ya, tapi coba tunjukkan supaya masyarakat juga beralih ke arah makanan yang lebih sehat lebih sering daripada yang makanan yang tinggi gula atau tinggi lemak ya, karena lagi COVID nih. Nah, mereka kadang-kadang kalau misalnya imannya nggak kuat, mungkin dengan adanya tontonan makanan yang enak banget, itu akan membuat mereka ya asupannya jadi meningkat. Nah, itu yang harus hati-hati, karena kita dilarang untuk naik lemak. Karena kita sedang dihadapi oleh pandemi COVID, dan kita juga dihadapi oleh overfat pandemic. Jadi jangan double pandemic dijadiin satu. Itu namanya kita akan mendapatkan, kalau di jurnal namanya perfect storm, double storm, badai. COVID-19 bikin badai sitokin. Kelebihan lemak tubuh bikin badai sitokin juga. Jadi kalau itu dijadiin satu, double badai namanya. Nah, kalau double badai berarti kita akan lebih berat lagi sakitnya. Jadi mungkin kita juga kalau melihat itu oke, kita tahu, tapi ya kita mesti memilih-milih mana yang dengan kondisi kita itu masih cocok atau sesuai dengan masih oke deh kita coba sedikit atau gimana. Oke. Tadi sebenarnya kalau mukbang sendiri itu kadang kalau nonton mukbang kita rasanya langsung happy banget. Kadang kayak ngerasa yang awalnya lapar terus melihat teman-teman yang mukbang tiba-tiba kok udah kenyang ya, atau malah kadang juga suka deh kalau kayak gitu. Ngeliat mukbang jadi kenyang. Aduh, pengen beli makanannya yang dicobain vlogger itu, apalagi Kak Bella juga kan. Nah, Kak Bella kan juga sering nih bikin konten mukbang. Menurut kakak rahasianya apa sih? Sampai sekarang meskipun Kak Bella suka hobinya makan, terus bikin makanan, apalagi terus punya bisnis tentang makanan, gimana juga rahasianya Kak Bella buat menjaga badannya tetap fit nih? Mungkin juga bisa share buat influencer yang lain ya kan?
Kalau aku sebenarnya jujur di pas pertama-tama PSBB itu kan aku tetap mukbang dan lain-lain. Terus aku sempet gak bisa olahraga karena kan kalau aku olahraga harus di tempat gym kan. Karena aku tuh tipikal orang kalau misalkan gak ada ngelihat orang lain olahraga juga tuh aku nggak mau gerak gitu. Jadi harus ada motivasi ngeliat orang gitu kan. Jadi aku sempet naik tuh berat badannya. Cuman pas aku udah sadar aku naik, biasanya tuh aku ada sela-sela di sela-sela itu aku langsung ada motivasi untuk olahraga lagi. Jadi aku mulai olahraga. Walaupun misalkan aku mukbang nih, aku syuting mukbang. Mukbang itu kan paling seminggu sekali ya, seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jadi selalu aku maintainnya tuh setelah mukbang itu besokannya nggak boleh makan yang separah itu lagi gitu. Jadi mukbang itu juga aku harus intermittent fasting. Jadi di saat kita mau mukbang misalkan jam 12 kita syuting gitu ya. Jadi aku tuh makannya itu di jam 12 aja. Selebihnya aku intermittent fasting cuma aqua atau yang nggak ada kalorinya air gitu. Jadi balance gitu dalam seminggu tuh at least aku ada satu untuk cari konten, bikin konten, tapi selebihnya itu aku tetap jaga. Oke, jadi Kak Bella meskipun kontennya atau sering melakukan mukbang, Kak Bella ini tetap menjaga kesehatannya ya. Seperti yang jelaskan Kak Iya, Bella. Jadi jangan serta-merta slim friends langsung ketika mukbang terus nggak olahraga. Itu kan salah banget ya, Dok ya. iya. Dan mukbangnya juga nggak setiap hari. Karena kan banyak orang yang bilang, kok makannya banyak banget tapi nggak gendut-gendut. Karena nggak setiap hari. Jadi kayak ada waktunya aja gitu, seminggu sekali. Kayak kan ada kalau tahu Tan Boy Kun dia makan itu lebih banyak lagi kayak bisa 10 bungkus nasi Padang dia bisa makan gitu. Cuman kan kita nggak tahu di belakangnya itu dia dietnya juga olahraganya juga sekeras apa gitu. Oke, bener banget. Oh ya, aku juga mau ngingetin nih buat Slim Friends semuanya, jangan lupa untuk tetap stay tune di live IG kita hari ini karena kita punya hadiah spesial untuk 5 orang pemenang sebesar saldo OVO sebesar 500.000 ya. Nah, pertanyaan untuk giveaway-nya, kira-kira yang seperti sudah dijelaskan oleh Dr. Cindy tadi, apa sih dampak yang bisa ditimbulkan dari mukbang tadi? Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaannya, caranya gampang, bisa melalui kolom komentar di live IG atau melalui kolom komentar yang ada di postingan MS Link kita, ya. Oke, nah balik lagi nih Kak. Selain Kak Bella olahraga dan menjaga pola makan, kira-kira menurut Kak Bella apa sih yang penting untuk menjaga body atau tubuh kebutuhan gizi tetap seimbang? Yang biasanya Kak Bella lakukan nih? Ya biasanya sih yang pertama aku olahraga, terus habis itu aku ngurangin kalori. Terus aku juga pastiin untuk belakangan ini aku ada 4 sehat 5 sempurna walaupun susunya aku hindarin ya soalnya aku kan lagi rada bermasalah sama jerawat. Jadi dairy aku hilangin. Terus ya gitu-gitu sama juga minum MS Slim juga nih aku udah nyoba MS Slim yang serbuk buah yang ini nih. Yang fiber ya Kak ya? Fiber. Ini aku baru seminggu sih. Terus gimana tuh Kak hasilnya setelah seminggu mengkonsumsi MS Slim Fiber Drink? Sudah lumayan sih. Kayaknya aku lebih ke ini ya. Aku kan susah banget apa namanya ya BAB ya. Ngomongnya BAB. Aku tuh BAB kayak aku metabolismenya tuh jelek banget. Kayak bisa mungkin aku bisa 3 hari nggak BAB. 2 hari kayak 2 hari sekali gitu nggak setiap hari. Kalau orang-orang yang bagus kan biasanya setiap pagi buang air. Nah semenjak aku minum ini sih aku udah lumayan bisa maksain kayak pagi-pagi aku duduk akhirnya bisa keluar gitu metabolismenya. Ada satu kayaknya yang membuat kamu susah, kurang cairan. Iya dok, itu karena juga aku kekurangan minum tuh. Ya, itu wajib ditambah. Iya benar. 2 liter. Tapi Harus. sebenarnya banget ya dok ya untuk menjaga kebutuhan gizi kita karena kebutuhan gizi itu juga mempengaruhi metabolisme tubuh kita ya dok ya.
Jadi gini, metabolisme itu pembakaran tubuh kita ya. Jadi sebenarnya itu berbeda dengan ke toilet ya. Jadi kalau misalnya metabolisme atau pembakaran tubuh kita itu lumayan rendah, jadi memang kita kalau kurang gerak berarti akan cepat naik. Itu adalah metabolisme rendah. Kalau metabolisme kita tinggi, kita lebih cepat turun. Dan itu beda-beda orang, ada beda-beda metabolisme masing-masing. Tapi secara umum supaya metabolisme itu naik, kita mesti berolahraga. Dan dengan kita berolahraga pun itu usus kita gerakannya juga jadi lebih aktif. Jadi pada yang mempunyai masalah-masalah dengan buang air besar itu juga akan sangat membantu supaya buang air besarnya jadi lebih lancar. Jadi olahraga itu membantu. Jadi serat itu adalah yang membantu ke arah buang air besar. 2, air putih. Yang ketiga tentu saja olahraganya. Jadi ketiga itu mesti ada. Kalau ketiganya itu kurang tekor satu aja kurang lancar. Tapi kalau ketiganya itu ada, lengkap, itu akan membantu banget jadi lebih lancar. Oke, jadi itu tadi ya Slim Friends ya, untuk menjaga berat badan, untuk tetap fit. Teman-teman atau Slim Friends semua bisa mengkonsumsi serat, air putih, dan gizi yang seimbang ya dok ya. Ditambah dengan olahraga yang cukup. Iya. Nah, selain itu juga Slim Friends Yes, juga betul banget. bisa mengkonsumsi MS Slim, fiber drink, dan slimming capsule yang membantu proses pembakaran lemak di tubuh Slim Friends semua. Nah, mungkin saya mau jelaskan sedikit nih tentang produk-produk MS Slim buat Slim Friends semua sebagai reminder juga. Untuk MS Slim Fiber Drink sendiri mengandung fiber dan buah plum yang mampu mengikat karbo. Sedangkan untuk yang slimming capsule ada kandungan-kandungan herbal seperti temu giring, kemuning, dan jati Belanda yang mampu mengontrol kolesterol dan mengikat lemak. Nah, yang terakhir nih, kalau teman-teman waktunya olahraga, teman-teman bisa pakai body treatment oil yang mampu membantu membakar lemak saat teman-teman olahraga. Gitu ceritanya dong sama Kak Bella. Kak Bella juga udah nyobain 2 produk MSM juga ya? Iya udah, yang ini. Keren banget. Nah, dok, ngomong-ngomong soal kandungan herbal, kira-kira sebenarnya buah plum ataupun jati Belanda ataupun kemuning itu apakah juga termasuk kebutuhan gizi yang baik untuk tubuh? Jadi gini, kalau itu kan tambahan ya, kebutuhan gizi yang benar adalah yang tadi. Jadi dari beberapa penelitian itu yang saya perhatikan ada banyak kan penelitiannya di Indonesia, mungkin jamu banyak di Indonesia kali ya. Memang tadi yang temu giring, jati Belanda itu di beberapa penelitian dikatakan dia bisa membantu untuk menghambat enzim daripada lipase. Jadi enzim yang dibutuhkan untuk mencerna lemak. Sehingga karena enzimnya dihambat, tentu saja lemak kita nggak bisa secara maksimal diserap. Mungkin sebagian akan dibuang keluar. Jadi itu adalah kerja daripada temu giring tadi, jati Belanda, seperti itu. Nah, serat itu juga akan membuat kita kenyang. Dengan kita mengkonsumsi serat. Jadi triknya adalah kalau mau diet, mau kenyang, seratnya mesti banyak. Kita mesti makan sayur yang banyak. Kalau kita makan sayur yang banyak, sayur itu kan kalorinya hampir nggak ada. Terus kita kenyang jadinya. Sehingga kemungkinan kita untuk mengkonsumsi makanan secara berlebihan itu jadi berkurang. Karena serat kita banyak. Ya. Nah, serat selain untuk membantu mengenyangkan, serat juga itu membantu supaya buang air besar kita lebih lancar. Jadi seperti itu. Tapi dok kalau bebas ya, mau aja kayak misalkan katanya kangkung gitu, terus kangkung terus gitu. Sebenarnya gini, satu sayur mengandung vitamin dan mineral yang lebih tinggi di A, sayur yang lain lebih banyak vitamin dan mineral yang lebih tinggi di B misalnya gitu. Jadi kalau makan sayur jangan kangkung-kangkung dulu. Jadi sebisa mungkin mesti ganti-ganti.
sehingga kita mendapatkan semua sumber vitamin dan mineral yang kita butuhkan. Ya, jadi jangan lupa sayur ganti-ganti. Kamu suka sayur nggak? Suka banget. Nah, udah oke banget. Jadi Dok, sayur itu akan membantu kita jadi kenyang. Jadi itu trik untuk nurunin berat badan tapi tetap kenyang. Sayurnya yang banyak. dimasak nggak apa-apa kan, Dok? Boleh. Jadi ada beberapa cara. Kadang-kadang orang misalnya nggak sempat nih, nggak sempat, terus bikin salad aja. Silakan. Hati-hati di dressingnya. Kalau dressingnya kebanyakan itu yang bisa berbahaya karena ada kalorinya di situ juga. Kalau dia cuma dikit sih nggak kenapa-kenapa. Nah, kalau mau ditumis silakan juga. Jadi itu fleksibel. Vitamin yang mungkin turun karena pemrosesan adalah vitamin C. Jadi kita penuhin juga vitamin C-nya dari buah. Jadi buahnya kita makan langsung sehingga daya tahan tubuh kita juga bisa terjaga karena si vitamin C itu kan kita butuhkan banget. Ya, jadi zaman COVID ini tuh, aduh, vitamin C kita butuhkan banget. Jadi jangan sampai kekurangan. Nah, tadi kalau sayurnya dimasak, berarti kandungan vitamin C di sayur berkurang. Kita ambil dari buah, karena vitamin C juga banyak di buah sebenarnya itu. Jadi kombinasi itu akan membuat kita lengkap asupannya, kita cukup. Makanya tadi udah dari proteinnya ada, lemak bagusnya ada sayur, ada buah, nah karbohidratnya nggak usah kebanyakan. Sehingga total asupan kita juga tidak berlebihan. Yang hati-hati adalah kalau misalnya kita berlebihan kue atau cake atau minuman manis, nah itu kalorinya banyak dari gula, terus kan nggak gitu dipakai semuanya sama tubuh kita, akhirnya ya udah disimpan jadi lemak. Jadi kita mesti batasin si karbohidrat sederhana yang sifatnya gula. Ini tadi sepertinya ada pertanyaan menarik nih, Dok. Kira-kira kalau buah di jus ataupun sayur di jus itu apakah kira-kira cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi? Lebih baik mana nih, Dok? Di jus atau dimakan mentah atau Jadi gini, aku lebih suka apalagi di zaman COVID ini makan utuh. Jangan rugi gitu. Karena kalau diproses buah tersebut vitamin C-nya turun. Kita butuh tuh vitamin C untuk zaman sekarang, ya. Jadi jangan sampai gara-gara diproses beberapa vitamin jadi berkurang. Vitamin C tadi ya, vitamin C itu penting banget. Yang berikutnya adalah vitamin D, itu juga kita butuhkan ya, berjemur di matahari atau suplementasi silahkan. Jadi saran saya makan deh, jangan diproses-proses, jangan di blender-blender. Apalagi dengan di blender itu kan penyerapannya cepat. Pada orang-orang yang gula darahnya cenderung tinggi, ya pada yang diabetes, itu begitu dia mengkonsumsi buahnya dalam bentuk jus terus, gula darahnya cepat naik. Karena kenapa? Karena penyerapannya jadi cepat. Penyerapannya cepat, gula darahnya cepat naik. Begitu kita buang bentuknya jusnya kita buang, kita sarankan untuk lebih ke arah makan buahnya, gula darahnya membaik. Biarpun memang kita mesti memperhatikan keseluruhannya dari proteinnya, lemaknya, kita batasin si karbohidratnya, lebih ke arah karbohidrat kompleks, gulanya kita buang. Karena sering pasien bilang, saya minum jus tanpa gula loh dok. Iya, tapi sehari berapa banyak? Bisa 6 botol kali dia bilang gitu. Itu yang menyebabkan berat kamu naik. Karena kan ada kalorinya tetap di situ. Dan kalau minum kita nggak berasa kan, minum. Toto banyak juga kalori yang kita konsumsi. Jadi kalau pengen jus ya udah jangan berlebihan karena kan tetap ada kalori di situ. Nah kalau sayur tuh hampir nggak ada kalorinya. Ya sudah, itu makan aja yang banyak. Kalau sekali-sekali pengen ada jus sayur ya sudahlah. Tapi kalau bisa dimakan. Jadi seperti itu. Cukup clear ya teman-teman. Mungkin Kak Bella bisa pilih nih karena aku lihat tadi sudah banyak Slim Friends yang menanyakan beberapa pertanyaan di kolom komentar. Mungkin Kak Bella bisa pilih 1 atau 2 pertanyaan ya buat teman-teman Slim Friends yang pengen tanya-tanya dokter. Banyak ya.
Oh, tadi ada yang nanya tuh, Dok. Apa namanya, kalau apa sayurnya ditumis tapi pakainya minyak minyak yang minyak goreng biasa gitu emang nggak apa-apa, Dok? Soalnya kan minyak yang biasa itu kan kurang bagus tuh Ya, lemaknya. jadi minyak yang biasa itu memang mengandung lemak jenuh. Tapi kalau tidak berlebihan sebenarnya nggak kenapa-kenapa. Kalau Hmm. misalnya bisa dengan minyak zaitun atau minyak canola, itu mungkin akan lebih kita dapatkan lemak tidak jenuhnya. Tapi jangan salah, mereka tidak tahan pemanasan yang terlalu tinggi. Jadi jangan sampai udah pakai minyak zaitun, minyak canola, udah minyaknya mahal dipakai untuk goreng yang deep fried. Ya itu rusak juga. Jadi nggak boleh. Jadi kalau mau dipakai untuk numis cepet-cepet aja boleh, silahkan. Mau dijadiin salad, silahkan. Kalau saya tambahkan juga probiotik. Jangan lupa probiotik itu ada di yogurt. Saya suka Kayak bisa. bikin kefir. Aku bikin kefir sih. Itu lumayan. Kuman normalnya itu banyak. Probiotik juga yogurt kita bisa bikin sendiri. Sehingga kita bisa menentukan apa yang kita tambahkan. Kalorinya juga bisa kita tentukan. Karena kalau misalnya yang dijual kadang-kadang juga kan gulanya suka tinggi. Sehingga kalau kita mau Hmm. konsumsi berlebihan ya total asupan gulanya itu yang berlebihan. Kalau bikin sendiri emang tidak seenak kalau misalnya kita beli karena biasanya masih plain kan. Nah, tapi kita bisa menambahkan pengen nambahinnya apa sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi emang paling benar untuk menjaga kebutuhan gizi kita sehari-hari lebih baik kita memasak sendiri ya dok ya daripada membeli makanan yang sudah tersedia di luar. Nah, itu Bella jualannya apa tuh katanya? Aku aku jualannya nasi rames, Dok. Nasi Itu ramesnya bisa diatur-atur tuh. 4 sehat 5 sempurna itu kita karena di dalamnya tuh ada nasi, ada telur, proteinnya telur, terus sayurnya itu cuma direbus setengah matang jadi masih kriuk-kriuk si buncis, sama sambal. Sambal kan ada sambalnya sambal mentah. Ya, bisa Mm-mm. dicoba portionnya aja. Jangan mungkin karena Bella yang bikin kan enak banget tuh. Porsinya jadi lupa. Sebungkus, 2 bungkus, 3 bungkus. Tapi sih biasanya aku Jadi mesti ganti nasi ambil yang lain proteinnya. hitam. Kenapa? Biasanya aku ganti nasi putihnya ke nasi hitam. Oh, oke. Okay. Kalau untuk nasi Pantesan hitam kalau sendiri, bilang dok mau aku kirim, mau dikirimin apa? Lagi nasi hitam ya. Daging. aku juga mau dong dikirimin Kak Bella. Siap, nanti MS semuanya dikirimin. Yeay. Nah, Kak Bella mungkin ada beberapa satu pertanyaan lagi yang bisa Kak Bella pilih dari kolom komentar karena cukup banyak sih ya sebenarnya pertanyaannya Ya, yang sudah masuk. yang paling seru ya. Hmm. Coba kita lihat. Makan buah itu. Pilih di scroll Oke. di scroll. Tadi ada yang nanya buah beragam atau enggak. Itu kayaknya sudah pasti harus beragam ya, Dok ya? Harus sayur beragam, buah beragam itu wajib banget. Dampak dari mukbang. Tadi udah dijawab ya. Benar, udah dijawab dengan dokter juga. Wih, udah pada ngerti ini malah di ini ya, dirangkum semua ya. Iya, aku sering deh tiap kali aku IG live ada yang dengerin sambil nyatet. Iya, Muridnya jadi seru makin banget. banyak lama-lama karena mereka nyatet. Ada yang Oh, ini seperti ada. itu. Aku juga lagi Ini, bikin buku diet nih, bentar lagi bikin. wih, mantap. Ini Dok, Mantap. kalau orang kurusan terus mukbang terus menerus apa bisa obesitas? Sedangkan orangnya berat badannya standar. Beda beda dengan orang gemuk, dia bilang gitu. Bisa. Jadi kalau misalnya asupannya itu berlebihan dan terus-menerus tidak didukung sama aktivitas fisiknya, ya beratnya bisa naik. Kayaknya ada tuh ya di online dikatakan gitu ya. Dia dari kurus sampai jadi gemuk, akhirnya sakit gitu kan. Itu juga banyak itu. Jadi memang mesti hati-hati. Dok, Jadi jangan berlebihan. Ya, aku dia gak bisa gendut nih, kurus banget. Bener-bener kurus banget, terus dia pingin gendut. Tapi malah kebablasan karena dia setiap
malam jam 12 itu sebelum dia tidur dia makan mie instan. Terus akhirnya jadi apa? Jadi gendut. Obesitas. Dia beratnya 120 apa Enggak. 130 cewek gitu. Dari kurus sampai jadi 120, Iya. 130. Aduh, mesti Dari segera mungkin diturunkan itu. Wajib banget. Ada pasien yang seperti itu. Dia dalam setahun itu naiknya kayaknya dari di bawah 100 sampai di atas 200. Itu wow. semua udah kena. Semua organ udah kena. Jadi mesti sesegera mungkin diturunkan, jangan sampai keburu semua organ kena. Ya, aku pernah dapat satu kasus paling tinggi 230 ya. Wow, 230. Aku Ya, boleh tapi kalau yang bisa turun kayak 70 kilo tuh dari kayak 150, 160 itu udah ada beberapa. Dia bisa turun 70 kilo dan tetap pola makannya dilihat, olahraganya dimonitor bener-bener apa yang turun. Jadi kalau turunnya nyasar, misalnya yang turunnya otot dan air, udah langsung dikasih tau, ini nyasar, ayo kembali lagi ke jalan yang benar, diarahin lagi. Nanti udah bener-bener, kadang-kadang kan orang udah suka ini nih, suka lengah nih, pas kontrol, lo nyasar lagi, benerin lagi, sering sih kayak gitu. Jadi kenapa perlu kontrol rutin? Karena ya itu kita perlu tahu nyasar atau masih on the track. Kalau nyasar ya sudah kita betulin lagi. Kalau masih on the track resultnya bagus, oke. Tapi kalau masih on the track kok resultnya udah mulai nggak bagus ya, kita mesti ngapain lagi seperti itu. Oke, berarti benar kebutuhan gizi kita itu setiap harinya harus dijaga ya dok ya, supaya nantinya kita, apalagi di era pandemi ini yang kita benar-benar butuh memboost vitamin-vitamin mulai dari suplemen dan apalagi yang lebih penting sebenarnya dari makanan yang kita makan setiap hari ya dok ya. Iya, jadi sering juga kalau aku kan kalau lagi beberapa event makannya lumayan banyak kan. Jadi orang suka nanya juga, kamu makan segini banyak kok kurus-kurus aja? Dia kan nggak tahu. Kalau aku lagi nggak kayak gitu, lagi praktek, makan pun kadang-kadang dikejar-kejar nih. Jadi yang sempat sedikit, oke, makan yang penting protein ada, sayur ada, pokoknya ya sudah ini lengkap. Nanti begitu udah di jam yang santai itu lebih dilengkapin lagi seperti itu. Atau kadang-kadang saya tuh makan pagi paling banyak. Jadi makan paginya tuh lengkap. Udah telurnya berisa berapa biji, ada vermouthnya, ada buahnya, ada macam-macamnya itu suka nambah jasid atau segala macam. Jadi makan pagi itu banyak banget untuk modal. Kalau siang makannya seadanya, malam seadanya, pagi udah lumayan lengkap. Jadi memang triknya seperti itu. Biasanya sih yang pagi yang lengkap, makin siang makin lebih kurang, malam lebih kurang lagi sehingga berat badan kita bisa terjaga. Karena dari dulu selalu ditanyain, kok kamu makannya banyak banget, kenapa masih kurus aja? Dia nggak tahu, aku olahraga, aku latihan otot, makan sisanya aku jaga pasti. Kayak kamu tadi Bella kan? Kayaknya kelihatan lo kok makannya banyak banget. Padahal sisanya tuh jaga makan, olahraga, tetap. Benar. Ada yang terlihat di sosial media kan nggak sepenuhnya benar ya dok ya. Kita nggak tahu Kabela sendiri tadi ternyata juga mengontrol nih sampai intermittent fasting juga, olahraga juga buat mengontrol supaya ketika setelah membuat konten mukbang itu berat badannya nggak naik atau malah menimbulkan berbagai penyakit yang lain ya dok ya. Ya Kabela juga. Betul. Tapi kalau di IG saya berusaha untuk memberikan yang benar sih. Olahraga saya atau apa saya berusaha supaya jangan salah posting. Karena saya dokter gizi, saya mesti memberi contoh yang benar. Benar banget dok. Kayaknya sebentar lagi juga harus mulai kepo-kepo nih sama dokter tentang gimana sih cara menghitung gizi yang baik dan benar ya dok ya. Ada, aku udah pernah IG live seperti itu. Dilihat aja. Siap pasti. Teman-teman Slim Friends yang lain juga bisa kepo nih di Instagram dokternya @dr.drsimil. Juga kepo-kepo ini konten mukbangnya Kak Bella ataupun kegiatan olahraganya Kak ya. Karena sempat beberapa kali aku lihat Kak Bella juga update nih di Instagram. Jadi gak semata-mata cuma konten mukbang juga, tapi ternyata Kak Bella juga melakukan olahraga yang mendukung kegiatan Kak Bella sehari-hari. Benar, dan ternyata orang-orang juga banyak loh yang nungguin gitu.
rahasia-rahasia kayak gitu. Banyak yang engage gitu sama yang olahraga-olahraganya. Bukan cuma makannya doang, tapi mereka nanya, gimana supaya kebahagiaanku tuh adalah makan. Gimana caranya supaya aku bisa bahagia makan itu, tapi aku tetap kurus? Ya olahraga. Iya, Itu kayak misalnya ya. saya kasih pasien saya kan saya analisis, oh dia nggak mungkin saya kasih rendah, ya udah saya kasih segini, saya bilang ini kalorinya masih lumayan tinggi loh, jadi kamu nggak sengsara, nggak stres, tapi tolong olahraga, bakar ini makanan yang kamu makan, jadi ya mereka mesti olahraga korbannya, jadi tetap mereka bisa turun. Ayo kita olahraga bareng, Bella. Ayo dok, siap. Kita Aku lari juga mau pagi ya. Dok, Ayo mau ikut? Kalau kita rumahnya deket, jalan aja 2 menit nyampe. Kamu berapa jauh? kayaknya jauh ya dok ya. Oke, nah itu tadi sekilas mengenai informasi dari Dokter Cindy dan Kak Bella mengenai kebutuhan gizi yang setiap harinya harus kita konsumsi atau kita harus penuhi, ya kan? Nah, jangan lupa juga buat teman-teman Slim Friends yang lain buat ikutan giveaway-nya karena ada Rp500.000 untuk 5 orang pemenang yang beruntung. Caranya adalah dengan menjawab kira-kira tadi sudah dijelasin juga sama Dokter Cindy dan Kak Bella, yaitu apa sih dampak yang bisa ditimbulkan dari mukbang itu tadi, bisa dampak positif ataupun negatifnya, ya kan? Nah, teman-teman bisa menjawab di kolom komentar live IG ini sebelum live IG ini berakhir juga, atau teman-teman juga bisa menjawab melalui postingan yang ada di Instagram MS Slim Beauty gitu. Nah, karena waktunya sudah mau habis juga, udah 1 jam nih kita nggak kerasa ngobrol panjang lebar dengan Dokter Cindy dan Kak Bella. Sedih banget, padahal masih pengen banyak tanya-tanya. nggak cukup ya kayaknya 1 jam ya. Kayaknya 1 jam, mungkin next time kita akan buka live IG lagi 5 jam kayaknya ya dok ya. Iya. Ini ada yang nanya nih, mukbang makanan sehat. Ayo Bella, kita mukbang makanan sehat. Aku udah lumayan menginfluence orang untuk makan nasi merah sih dok. Jadi aku tipikal orang yang gula dari nasi itu kan gede banget ya. Tapi kalau untuk protein tuh aku belum bisa ganti. Kayak misalkan aku suka daging dendeng gitu, dendeng yang balado gitu. Aku nggak bisa ganti tuh, itu karena emang aku suka banget. Cuma nasinya paling aku ganti tuh jadi nasi hitam. Terus orang-orang sekarang aku jualan makanan aja kayak nasi rames, mereka minta, "Kak, mana nasi hitamnya? Kok lama sih keluarnya?" gitu-gitu. Orang-orang sudah mulai sadar ya akan pentingnya untuk menjaga kesehatan gitu kan. Makanya teman-teman udah cari lifestyle yang healthy lifestyle nih. Benar. Oke, Ya. itu tadi. Terima kasih sekali buat Dokter Cindy dan Kak Bella yang sudah menyempatkan waktunya buat sharing-sharing sedikit bersama MS Slim. Semoga teman-teman Slim Friends semua bisa mendapatkan insight-insight baru atau informasi yang baru yang mengenai tentang kebutuhan gizi ini. Nah, kalau misal teman-teman ingin mengontrol makannya, bisa mengikuti Dokter Cindy ataupun Kak Bella. Juga jangan lupa juga follow MSM karena MSM juga punya produk-produk yang juga membantu untuk membakar lemak ataupun karbo untuk program diet teman-teman juga biar lebih sehat lah, lebih tepatnya ya kan. Oke, itu tadi. Terima kasih semua. Terima kasih Slim Friends yang sudah join. Terima kasih juga untuk Dokter Cindy dan Kak Bella. Terima kasih. Live IG. Bye. Terima kasih. Makasih. Bye.